Sobat UFC, Assalamualaikum. Gue ingin membahas terkait dengan review UFC 324, di mana menurut gue ya ada situasi yang bercampur. Ada yang sesuai dengan perkiraan, ada yang ternyata tidak sesuai ataupun berjalan tapi ternyata tidak kurang menghibur, mungkin katakanlah seperti itu ya. Gue ingin mulai dulu dari pertarungan antara Cortez Acosta menghadapi Derrick Lewis, di mana Cortez Acosta ini menang TKO di ronde kedua. Pertarungan yang menurut gue tadinya gue berharap akan lebih rame, akan lebih banyak jual pukulan, karena memang Derrick Lewis ini kan memiliki rekor yang bagus bahkan dalam UFC ketika atau dalam situasi KO TKO. Gue berharap memang ada jual beli pukulan, tapi ternyata itu tidak begitu banyak terjadi di pertandingan tadi. Tapi ya kemenangan Cortez sendiri gue pikir Cortez Acosta ya, di mana dia tentu saja dari sisi usia lebih muda daripada Derrick Lewis, dan gue menilai memang ada keraguan-keraguan juga nih dari Derrick Lewis dalam pertarungan tersebut, sehingga akhirnya Cortez Acosta ini lebih banyak melakukan inisiatif serangan ya, berupa dia lebih berani juga pukulan, dan akurasinya menurut gue juga bagus, sehingga ya akhirnya dia berhasil menang. Dan tentu saja dengan kemenangan ini membuat peringkatnya akan naik, dan bukan tidak mungkin akan bergulir lebih jauh lagi, tergantung juga pertarungan-pertarungan selanjutnya. Gue ingin ke mana dulu nih? Mungkin ke Umar Nurmagomedov menghadapi Deiveson Figueiredo. Ya, pertandingan ini walaupun dimenangkan oleh Umar, dan ya menurut gue untuk Umar memenangkan pertarungan ini penting ya, dalam arti saat ini untuk gelar juara akan diperbutkan antara Peter Yan menghadapi Merab Dvalishvili di rematch. Siapapun pemenangnya, Umar memiliki peluang untuk menantangnya, dengan catatan dia menang menghadapi Deiveson Figueiredo, mantan juara juga walaupun di kelas yang berbeda, tapi menurut gue memiliki rekor pertarungan yang cukup impresif. Tapi tentu saja dari sisi usia jauh di atas Umar, dan ada hal yang mengecewakan menurut gue dari performa dari Umar Nurmagomedov sendiri. Gue berharap sebenarnya dia bisa lebih dominan. Yes, yang dihadapi adalah seorang petarung penuh pengalaman, tapi ada banyak situasi di mana Deiveson Figueiredo sebenarnya masuk ke pertarungan ini, dia kan juga beratnya tidak sesuai, dia dipotong bayarannya. Jadi apa ya, Umar lebih punya keuntungan menurut gue dari sana. Gue berharap sebenarnya Umar bisa lebih agresif di pertandingan itu, dengan mengaca misalnya pertarungan menghadapi Merab ya, dimana Umar kalah angka tapi sangat impresif pertarungannya walaupun Umar sendiri pada saat itu cedera. Tapi di pertandingan tadi menghadapi Deiveson Figueiredo, gue pikir kurang impresif. Gue berharap lebih dari seorang Umar, tapi itu tidak terjadi. Walaupun tetap dia menang, walaupun dia tetap mendominasi, tapi dari secara pertarungan mungkin ya, sekali lagi gue berharap ada banyak hal yang lebih banyak hal yang menghibur, katakanlah seperti itu. Deiveson Figueiredo sendiri juga nampak mungkin dia ada masalah ya dengan kondisi fisiknya sendiri, sehingga dia pun tidak tampil terlalu agresif. Dia tampil kayaknya hanya untuk tampil saja, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan dengan situasi yang seperti itu pun juga Umar bukan berarti dia harus mengakhiri pertarungan misalnya dengan KO TKO ataupun dengan submission, tapi paling tidak dengan sesuatu yang lebih entertaining ya. Angka pun sebenarnya dimenangkan mutlak, dan menurut gue ada faktor juga Deiveson Figueiredo sendiri yang tampil tidak begitu agresif di pertarungan tadi. Dan ya dengan hasil ini gue pikir Umar Nurmagomedov punya peluang untuk menantang pemenang antara Peter Yan dan juga Merab Dvalishvili. Gue ingin ke Suga Sean O'Malley menghadapi Son Yadong.
Nah, ini berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Gue lebih terhibur dengan penampilan dari Sugesen yang naik menjadi co-main event setelah absennya petarung lain, petarung wanita. Dan menurut gue Son Yadong sendiri juga memiliki resume yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan Sugesen menurut gue sedang dalam situasi yang juga tidak bagus ya. Ya dia kalah ketika perebutan gelar juara, dia menantang seorang Merab. Justru di pertarungan kedua di pertarungan pertama dia kalah angka, di pertarungan kedua justru selesai lebih cepat. Tapi dia menunjukkan bahwa memang ada keinginan gitu ya, dia belum habis, dia masih kompetitif untuk bisa untuk bisa diberi peluang untuk memperebutkan gelar juara. Dan dari pertarungannya sendiri gue pikir lebih menghibur, sehingga menarik nih apakah UFC akan memberi Sean O'Malley ataupun juga Umar ke pertarungan selanjutnya, tentu saja setelah Peter Yan menghadapi Merab Dvalishvili nantinya, atau mungkin masing-masing harus menjalani satu pertarungan lagi. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan, atau bahkan mereka akan dihadap-hadapkan, mungkin juga sebuah kemungkinan. Dan terakhir main event di UFC 324 yaitu adalah Justin Gaethje menghadapi petarung yang sebenarnya mungkin sebelumnya dinilai lebih punya peluang, Paddy Pimblett, dari sisi usia, dari sisi hype juga ya. Gue pikir Paddy Pimblett mungkin lebih diunggulkan, tapi justru Justin Gaethje menunjukkan betul pengalaman, kematangan itu juga penting, dan Justin Gaethje lebih punya pengalaman itu tadi, terutama di pertarungan penting, di mana sebelumnya dia juga pernah bertarung di interim, dia juga pernah bertarung di BMF, dia pernah bertarung di penantang gelar juara pada saat itu menghadapi Khabib. Dan Justin Gaethje menurut gue luar biasa di pertarungan tadi, menunjukkan bahwa bukan hanya dia menang, tapi dia juga layak untuk menang. Bagaimana dia menghabisi menurut gue Paddy Pimblett, angka pun mutlak. Dan kalau kita lihat bagaimana setelah pertarungan, misalnya wajah dari Justin Gaethje ini kalau dibandingkan wajah dari Paddy Pimblett, menunjukkan jelas bagaimana jalannya pertarungan. Paddy Pimblett menurut gue kalau dari hitung-hitungan ronde kalah telak 4-1. Ada strategi yang tidak jalan, ada banyak strategi yang tidak jalan, agresivitas pun juga demikian. Takedowns yang tadinya gue pikir akan menjadi senjata yang lebih banyak diandalkan oleh Paddy Pimblett, tapi itu tidak, bahkan hampir tidak ada ya usaha-usaha seperti itu. Dan adu pukul jelas Justin Gaethje tadi sangat dominan, bagaimana dia lebih bisa mengatur posisi, membuat kesempatan dan mengeksekusi kesempatan-kesempatan itu luar biasa menurut gue. Dan dengan hasil ini, apakah dia akan diberikan kesempatan menghadapi Ilia Topuria, ataukah mungkin harus ada pertarungan lainnya? Ya, idealnya memang siapapun juara interim akan menghadapi Ilia Topuria, tapi permasalahannya kan seperti pernah juga gue bahas bahwa belum ada nih kepastian kapan Ilia Topuria akan bertanding, sehingga menurut gue ini juga menarik. Arman Tsarukyan jelas mengantri ya untuk bisa menantang Ilia Topuria juga, tapi saat ini situasinya Justin Gaethje yang akan menantang Ilia Topuria. Gue sangat terhibur by the way di pertarungan antara Paddy Pimblett menghadapi Justin Gaethje. Jelas-jelas sangat terhibur 5 ronde. Di sisi lain juga mental dari Paddy Pimblett fantastis menurut gue. Cuman apa yang dihadapi ini berbeda dengan apa yang pernah dihadapi petarung-petarung seperti kayak Tony Ferguson, seperti kayak Michael Chandler ya. Yang Justin Gaethje juga mungkin bisa dikatakan senior sama seperti petarung-petarung itu, tapi ada hal yang berbeda bahwa Justin Gaethje masih menyala menurut gue, dan percikan nyalanya itu jelas membuat Paddy Pimblett silau, bahkan sampai akhirnya harus takluk kalah. Bagaimana menurut sobat UFC pertarungan tadi UFC 324? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.